Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali diskusi tentang financing your business. Ya, topiknya tentang itu. Secara mendalam tentunya nanti akan kalian pelajari dalam mata kuliah lanjutan ya, berkaitan dengan keuangan. Nah, bicara keuangan tentunya ini aspek yang sangat luas gitu ya. Mulai dari pencatatannya, mulai dari valuasi bahkan bisa sampai ke sana. Jadi luas sekali. Nah, secara khusus di topik kali ini saya akan jelaskan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pendanaan bagi bisnis dan juga apa sih faktor-faktor penting yang perlu muncul ketika kita mau mendapatkan pendanaan bagi bisnis kita. Ya, itu akan kita diskusikan. Baik, kita awali sesi kelas virtual kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketika kita berusaha untuk mendapatkan pendanaan bagi bisnis dan kita tahu gitu ya bahwa bisnis itu secara definisi kemarin sudah kita diskusikan adalah organisasi yang dibuat untuk menghasilkan keuntungan, ya bisa menghasilkan profit gitu. Sehingga ya untuk menghasilkan uang dan untuk menghasilkan uang, nah sebelumnya butuh uang lagi kira-kira gitu. Nah, gimana kemudian kita bisa mendapatkan pendanaan bagi bisnis kita? Nah, sebelumnya kita akan diskusi dulu tentang apa sih itu uang. Uang itu adalah sebuah alat ya, sebuah benda yang bisa dipindahkan, bisa dibawa mudah, ya, bisa tahan, nggak gampang rusak, ya, stabil. Karena uang itu diharapkan stabil. Ketika uang itu tidak stabil, maka dia tidak akan dijadikan sebagai alat tukar gitu. Jadi uang itu sebenarnya adalah alat tukar yang dia punya fungsi mudah dibawa, tahan, dan diakui oleh orang lain, kira-kira gitu. Nah, kenapa ini digunakan? Kita tahu dulu itu orang menggunakan sistemnya itu barter. Ya, sistemnya barter. Jadi nggak pakai alat tukar. Jadi orang langsung menggunakan alat gitu ya, menggunakan barang yang mau ditukar, beras ditukar sama ayam misalnya gitu ya. Nah, akhirnya ditemukan satu media perantara. Ya, yang media perantara ini bisa mengkonversi beras itu setara dengan berapa ayam, atau sebaliknya ayam itu setara dengan berapa beras. Ya, ketika metode barter, ada pihak yang merasa sebenarnya punya saya ini lebih tinggi daripada nilai yang pengen ditukarkan. Tapi kan nggak bisa kembalian gitu ya. Nah, sehingga kemudian ditemukanlah uang. Sebelum uang sebenarnya manusia menggunakan transaksinya tuh pakai emas ya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film-film Cina dulu, emas, perak gitu, berat gitu, segede-gede gaban gitu. Nah, masalahnya adalah benda ini tuh berat, sehingga susah disimpan, berat dibawa gitu ya. Nah, kemudian beralih orang menggunakan kertas. Kertas itu berupa keterangan berapa uang yang tersimpan di kertas tersebut. Nah, jadi misalnya saya nyimpan 100 keping emas, ada di mana, dan itu tersertifikasi ada 100 emas. Nah, ini yang kemudian saya pakai untuk transaksi. Nah, dari situlah kemudian berkembang menjadi uang. Nah, uang awalnya sendiri sebenarnya nilainya itu senilai dengan berapa emas yang tersimpan. Tapi lama-kelamaan, terutama ya di Amerika, dulu tuh Amerika kaya banget karena cadangan emasnya tuh banyak gitu. Karena dolar dipakai di mana-mana dan setiap dolar yang beredar itu senilai dengan emas yang ada di Amerika. Ya, banyak cerita lah tentang bagaimana membobol gudang emasnya Amerika gitu, film-filmnya banyak, kalian bisa tonton. Nah, tapi sejak tahun berapa gitu saya lupa. Nah, Amerika tidak lagi mendasari dolar yang beredar dengan emas yang tersimpan. Sehingga uang itu saat ini menjadi barang yang
sebenarnya rapuh ya, karena tidak ada nilai perlindungannya. Amerika bisa bebas mencetak uang berapapun yang mereka mau. Ya, teman-teman ingat waktu 2008 mereka kena krisis subprime mortgage ya. Apa yang mereka lakukan keluar dari krisis itu? Ya mereka cetak uangnya. Kok curang? Mereka main cetak uang aja. Indonesia boleh nggak cetak uang gitu? Ya. Padahal kalau uang banyak beredar, kita tahu pasti akan terjadi yang namanya inflasi. Ya, penurunan nilai mata uang. Harga-harga naik, nilai mata uang turun. Ya, tapi masalahnya yang pegang dolar itu seluruh dunia. Jadi kalaupun mata uang dolar turun, yang merasakan dampaknya seluruh dunia, sehingga dunia akan melakukan defense mechanism. Nah, akhirnya membuat dolar tuh susah turunnya. Beda sama rupiah. Rupiah ya kalau sampai cetak uang kebanyakan, orang-orang nggak percaya lagi, inflasi nggak ada yang nolongin. Kasarnya gitu. Ya. Jadi uang sekarang tuh sebenarnya sangat rapuh. Nah, akhirnya berkembanglah banyak cara-cara baru ya untuk uang di dunia baru ini. Ya, salah satunya adalah adanya Bitcoin. Jadi nanti secara spesifik teman-teman akan pelajari di tempat-tempat lain ya. Jadi uang itu adalah alat tukar, medium of exchange. Dia bisa menyimpan nilai, ya, dan dia bisa mengukur berapa barang itu nilainya itu berapa. Ya, setara dengan uang berapa banyak. Ya, jadi alat ukur resmi untuk barang-barang yang kita miliki. Itulah fungsi uang. Nah, uang akan terpengaruh oleh dua kondisi. Ada kondisi inflasi dan kondisi deflasi. Inflasi adalah naiknya barang-barang dalam jangka panjang, ya, terus-menerus dan dalam jangka panjang. Itu disebut dengan inflasi. Beberapa negara mengalami hyperinflation, sampai uang itu dijadiin penghangat tubuh, dibakar gitu ya. Ada di beberapa tempat. Jadi uang tuh udah nggak ada nilainya. Nah, ini sudah jadi hyperinflation, pasti di negara tersebut terjadi krisis ekonomi yang parah. Karena harga-harga naik, nggak kebeli lagi, karena nggak kebeli, daya beli masyarakat turun, yang dilakukan sama pemerintah apa? Mereka ambil jalan gampang, yaitu apa? Cetak uang. In the short run, cetak uang ini boleh jadi bisa menutupi kebutuhan sementara, tapi dalam jangka panjang, nah ini berdampak buruk. Akhirnya terjadilah seperti di Zimbabwe itu, hyperinflation. Nah, kebalikan dari inflasi tentunya adalah deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang. Bagus nggak sih adanya deflasi? Ya, harga barang jadi turun gitu. Ya, sebagian bilang bagus, tapi ternyata ada dampaknya juga bagi ekonomi. Ya, terutama yang melakukan buat negara tersebut kalau dia ada transaksi ke luar negeri. Dia produksi di dalam negeri biayanya tetap, tapi begitu dia ekspor keluar harganya turun, ya pasti keuntungan dia akan tambah kecil. Ya, jadi memang kalau kita bicara keuangan, yang disukai oleh pengusaha adalah kestabilan. Jadi kondisi inflasi maupun deflasi, dua-duanya itu merupakan hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Ya. Jadi kalau bicara keuangan itu menjaga stabilitas. Makanya dulu waktu zaman Pak Harto, kenapa ekonomi kita stabil? Karena dolar tuh dikunci di 2000. Itu untuk menjaga stabilitas. Tapi konsekuensi menjaga di 2000 itu, wah itu ngeluarin biaya yang tidak sedikit. Nah, sekarang kita balik ke unsur yang lebih mikro, yaitu bisnis. Seberapa penting sih modal bagi bisnis kita? Ya. Dalam bisnis, uang itu ibaratnya aliran darah. Jadi bisnis sehat atau enggak, itu bisa diukur lewat aliran uangnya. Kalau alirannya lancar, deras gitu ya, bagus, tidak ada hambatan-hambatan, nggak ada plak, kayak darah kan gitu ya, ada plak, ada
sumbatan-sumbatan kolesterol, ya akhirnya darahnya jadi ngalirnya nggak lancar, gampang kesemutan, gampang pusing, kira-kira gitu. Sama kayak di bisnis. Ketika aliran uangnya tidak berjalan dengan baik, maka ya pasti pemiliknya pusing. Ya. Makanya kalau kalian mengajukan investasi ke orang atau mau pinjam ke bank, yang diminta adalah laporan keuangan. Jadi dia mau ngecek gitu alirannya sehat apa enggak. Jadi modal itu bagi bisnis ya ibaratnya adalah sebuah aliran darah. Kalau darahnya kurang anemia ya perlu disuntik ditambah darah. Suplemen-suplemen darahnya perlu ditambah. Kira-kira gitu. Ya. Nah, terutama buat buat beberapa model bisnis yang memang membutuhkan suntikan dana untuk mempertahankan konsistensi model bisnisnya. Ya, seperti startup sekarang. Makanya saya termasuk yang bingung ya kenapa Gojek perlu harus melakukan merger dengan Tokopedia. Kalau memang dia model bisnisnya proven, terbukti, bagus, Gojek itu sudah pemimpin pasar. Ngapain lagi dia harus kolaborasi sama raksasa lainnya gitu. Kan udah pemimpin pasar besar, ya tinggal dikapitalisasi aja gitu proses bisnisnya kalau memang menguntungkan. Ya. Tapi mungkin karena tadi model bisnisnya itu hidup karena ada suntikan dana. Nah, ini yang membuat Gojek ketika sudah mentok gitu, dia harus tetap mencari pendanaan baru, dan akhirnya melakukan merger. Kan konon kabarnya merger itu juga untuk bisa melakukan IPO ya. Nah, saya nggak tahu juga nih dengan Bukalapak sudah IPO duluan dan tidak begitu menggembirakan, apakah kemudian Gojek akan menunda gitu rencana IPO-nya atau enggak. Nah, ini masih jadi tanda tanya. Ya, jadi modal itu ibarat aliran darah. Kalau darahnya nggak ada, ya berarti dia mati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk bisnis kita. Minjem ke bank bisa nggak? Nah, kalau kalian bisnis baru, minjem ke bank itu nggak mudah. Ya. Kenapa? Karena bank itu yang terpenting bagi bank adalah kemampuan bayar. Jadi kalau kita tidak dirasa sama bank itu mampu membayar, mampu melunasi pembiayaan gitu ya, bank tidak akan memberikan pinjaman. Mau berapa besar pun ini ya aset yang kita gadaikan gitu ke bank sebagai jaminan, kalau memang bank merasa tidak bisa terselesaikan pembayarannya, maka tidak akan diambil sama bank. Karena bank itu dihitung NPL-nya, non performance loan-nya. Jadi kalau sampai banyak itu orang yang gagal bayar, ya bank akan dinilai sebagai bank berkinerja buruk. Dan ini sudah terjadi sama Bank Muamalat, bank syariah kebanggaan Indonesia pertama gitu dan murni syariah konon kabarnya. Tapi kinerjanya kurang baik karena NPL-nya tinggi. Ya mungkin tadi kan ada yang minjem Afwan, kalau udah di Afwanin jadi pinjemin gitu ya mungkin ya Allah alam. Ya ini akhirnya membuat kinerja Bank Muamalat kurang baik kemarin dan kan terpaksa kemarin dijual ya sahamnya. Jadi buat kita yang baru mau merintis bisnis, minjem ke bank itu nggak mudah. Ya, harus menunggu program pemerintah. Nah sekarang ada nih program pemerintah buat para startup ya bisnis baru. Cuma memang jumlahnya dibatasi. Setahu saya sih di kisaran ultramikro tuh kisaran maksimal 10 juta mungkin ya pinjamannya. Jadi disebutnya ultramikro kalau di pembiayaan yang 10 juta. Mau bakso lah, mau bikin bisnis apa ya, pokoknya yang kecil-kecil gitu lah ya. Bukan mikro lagi, bukan UMKM ya, ultramikro disebut. Nah, tentunya pinjaman pada ultramikro ini buat bank sadari karena tidak ada agunan, ya ini kredit yang berisiko. Nah, karena dia kredit berisiko, tentunya biasanya marginnya biasanya lebih besar. Nah, untuk bisa menanggulangi margin lebih besar ini, inilah yang kemudian didorong sama pemerintah lewat regulasi. Biasanya ditetapkanlah marginnya. Jadi
bank itu setengahnya dipaksa ya untuk melakukan pinjaman itu. Tapi kan sebagian besar bank juga bank pemerintah gitu yang melakukan program ini. Jadi mereka memang mendukung programnya pemerintah. Tapi kalaupun marginnya lebih besar, itu tetap lebih murah dibanding biasanya ultramikro tuh urusannya sama rentenir. Dan rentenir tuh bisa di atas 30% bahkan 50% per bulan gitu. Jadi still masih lebih murah lah dibanding mereka harus berurusan sama rentenir. Nah, apa bukti tidak mudah pinjam ke bank? Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau pinjam ke bank. Dan yang dua paling bawah ini yang bikin akhirnya startup itu jadi susah. Yang pertama harus punya agunan. Ya mahasiswa punya agunan apaan ya kan? HP aja nyicil kan? Jadi susah lah buat punya agunan. Atau usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Orang baru mau mulai ngerintis sudah harus nyediain laporan keuangan 2 tahun. Nah, ini kan susah. Ya. Jadi inilah kenapa buat para pengusaha biasanya tidak menjadikan bank sebagai pilihan utamanya ketika mereka mau mulai bisnis. Karena bank hanya memberikan fasilitas pembiayaan untuk bisnis yang saat ini masih berada dalam kondisi performing. Ya, artinya dia mampu melunasi pembiayaan yang diberikan. Terus gimana buat kalian yang pengen merintis bisnis? Ya, para calon pengusaha muda nekat berbakat. Biasanya pengusaha muda kan bakatnya nekat. Jadi kemana mereka harus mengajukan gitu ya untuk mendapatkan pembiayaan ini? Nah, ada beberapa sumber yang bisa didatangi kalau kita mau mendapatkan pembiayaan buat para pengusaha muda, para startup. Yang pertama adalah ya pakai tabungan. Tabungan siapa? Tabungan pribadi lah. Dan biasanya kalaupun teman-teman mau mendapatkan investor baru, nah investor juga akan melihat berapa kontribusi uang sudah teman-teman libatkan di bisnis ini gitu. Jadi biasanya awal-awal itu pasti uang kita tetap keluar dulu. Nah inilah proses kalau di dunia startup disebutnya bootstrapping. Jadi emang ngumpulin gitu dari diri, dari teman-teman, dari para founders. Jadi dari tabungan pribadi. Kalau tabungan sudah mentok, ya pinjem ke relasi, ke teman, ke saudara, ke bapak gitu ya, ke ibu. Tadi tabungan juga gitu ya. Kalau tabungan pribadi kurang, ya minta tabungan orang tua. Atau pinjam ke orang tua. Bikin proposal bisnis lah ke orang tua. Ya. Mak, pinjam dulu, Mak. Ini nih, buat bisnis nih. Nah, atau opsinya adalah kerjasama bagi hasil. Jadi teman-teman bikinlah proposal bisnisnya, nanti hasilnya kayak apa gitu ya, dan ini tawarkan ke orang-orang. Nah, saya sering bilang filosofinya, bicara uang, easy money make you stupid. Ya, jadi kalau teman-teman terbiasa mendapatkan uang dengan mudah, biasanya teman-teman nggak berkembang tuh kreativitas, inovasi, daya juang itu jadi nggak berkembang. Makanya easy money make you stupid. Ya, sama tadi kasusnya ketika inflasi terjadi di Zimbabwe. Mereka punya krisis ekonomi, apa yang mereka lakukan? Ya udah cara gampang cetak duit aja lah. Yang terjadi akhirnya terjadi krisis yang lebih besar. Jadi jangan berpikir gampang dapetin duit. Ya, easy money make you stupid. Nah, ini juga buat pemerintah Indonesia juga hati-hati gitu ya. Jangan gampang ngutang gitu. Utang kan gampang. Nah, yang penting dapat dulu deh. Gimana nantilah. Akhirnya ya Indonesia begini-gini aja gitu. Industrinya nggak bertumbuh. Teknologinya gitu-gitu aja. Segini macetnya Jakarta nggak ada mobil bikinan Indonesia. Karena tadi gampang dapetin duit. Ya, jadi
lagi mentok, ya bikinlah penawaran bisnis ke teman-teman, kerjasama bagi hasil kayak apa gitu. Nah, atau yang lagi trending sekarang crowdfunding lewat fintech, banyak lah yang bisa diakses di sini. Ya, senior kalian ada urun modal, nah itu salah satu yang bisa kalian datang. Atau B-share, itu juga bisa kalian datangin. Atau mengajukan ke koperasi kantor. Ya kalau kalian belum punya kantor, kantor bapak berarti ya, kantor bapak, kantor ibu, koperasi Taskia bisa juga kayaknya. Nah, program lainnya yang bisa kalian coba ajukan sebagai solusi adalah coba cari informasi tentang program-program yang lagi dikerjain sama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apalagi lagi pandemi gini nih, banyak banget insentif-insentif yang dikasih buat pengusaha. Ya, dan bentuknya bahkan ada yang hibah, betul-betul dikasih gitu. Jabar misalnya dia punya program petani milenial, 5.000 apa berapa, 5.000 petani milenial kalau nggak salah. Ya. Nah, buat kalian yang tertarik di bidang pertanian bisa ikutan. Atau program PKBL BUMN. PKBL itu program kemitraan bina lingkungan. Ini dulu saya dapat dari kantor istri ya, PKBL BUMN, karena istri dulu sempat kerja di BUMN. Di sini yang kemudian saya mulai buat bisnis risol. Dulu dapat 30 juta di sana. Nah, kalian bisa cari tuh BUMN-BUMN mana yang kira-kira bisa diajukan. Ya cuma emang ini biasanya harus pakai jalur dalam ya. Kalau nggak agak susah juga diaksesnya. Atau ikut program-program pitching cari investor. Jadi startup investor tuh ketemunya di acara-acara pitching day gitu ya. Ajuin ke sana, ikut kompetisi-kompetisi bisnis. Di kompetisi bisnis ketemu nanti sama investor. Atau memang ada kompetisi bisnis yang memang ngasih dana hibah gitu aja. Ya, insya Allah kita dalam waktu dekat akan bikin juga bersama dengan Kemenpora kompetisi bisnis. Hadiahnya nanti 10 juta buat satu bisnis ya, per bisnisnya dapat 10 juta. Nah, ini gabung nih kalau untuk kasus kita ya, karena inkubator bisnis di Taskia ya tadi kita kerjasama dengan mitra lain untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Tapi kalaupun nggak ke Taskia, ke internal kampus, kalian juga bisa mengajukan ke program-program akselerator dan inkubator di tempat lain. Telkom bikin, Pertamina bikin, ya coba aja ajuin ke mereka. Nanti teman-teman akan dapat pembiayaan, pendampingan, mentor bisnis. Ya atau ke Baitul Mal, ya, mengajukan ke mereka pakai akad-akad yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini adalah beberapa sumber yang bisa teman-teman akses selain mendapatkan pendanaan dari bank. Nah, secara umum, apa sih yang harus teman-teman lakukan ketika berinteraksi sama sumber-sumber pendanaan tersebut? Ya tentunya teman-teman harus bikin proposal bisnisnya, gambarkan model bisnisnya, ya. Butuh berapa dan menghasilkan berapa yang akan balik dalam waktu berapa lama. Nah, ketika teman-teman ikut di acara-acara kompetisi bisnis, atau mungkin mengajukan ke investor, nah penting untuk teman-teman ingat prinsip-prinsip ini. Yang pertama, sell yourself before your ideas. Jadi teman-teman harus tampak meyakinkan. Punya tim, datang tuh bawa tim, kemudian nicely dressed gitu ya. Ya dulu Steve Jobs, kalau teman-teman nonton film Jobs gitu, dia kan emang ini ya, orangnya bebas lah gitu.
Dan waktu dia presentasi cuma pakai celana pendek, datang ke bank bawa komputer gitu, itu nggak dianggap sama pegawai banknya. Terus disitulah kemudian dia melakukan transformasi. Dia mulai pakai jas, pakai dasi, terus presentasi tentang komputer, baru didengerin sama orang. Sebelumnya dia pakai celana kaos gitu, nggak ada yang dengerin. Ya, jadi ini penting buat teman-teman sebelum you become somebody gitu ya. Ya, kalau teman-teman udah kayak Mark Zuckerberg gitu pakai kaos kemana aja orang udah cium tangan. Tapi sebelum jadi Mark Zuckerberg ya proper dulu lah, dress with proper gitu. Ya karena kadang-kadang orang lebih ngeliat casing daripada konten. Jadi sell yourself before ideas. Yang kedua, kemas proposal tersebut dengan benefit yang sesuai dengan target investor teman-teman. Jadi kalau dia dan ya, lembaga sosial, tentunya benefit yang kita tawarkan berbeda dengan ke investor yang memang berharapnya return. Ya, menawarkan proposal ke orang tua yang mungkin beda dengan menawarkan proposal ke mitra bisnis. Ya, sama orang tua, udahlah nggak balik nggak apa-apa, yang penting lu jadi anak soleh, sholat nggak dibolong gitu ya. Mungkin orang tua udah lebih seneng ya. Jadi benefitnya apa? Yang ketiga, referensi. Jadi teman-teman kalau datang ke lembaga-lembaga pendanaan tadi dan teman-teman bawa nama referensi yang cukup kuat, ya, nah ini akan membantu teman-teman mendapatkan pendanaan. Ya, teman-teman datang ke bank manapun, bawa surat referensi dari Sandiaga Uno gitu misalnya, saya yakin bank mana juga pasti akan ngasih ini ya, ngasih pinjaman. Atau dari Pak Yusuf Kalla gitu, atau Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu. Ya aman lah, mau datang kemana aja. Dan yang keempat adalah bisnis model yang baik. Ya, teman-teman harus bisa menggambarkan gitu, mulai dari proses produksi sampai bisa menghasilkan itu seperti apa. Ya, teman-teman bisa pakai konsep DMC, bisa pakai konsep yang lainnya terserah. Yang penting tergambar gitu. Oh iya, model bisnisnya itu menarik dan proven. Ya. Dan yang terakhir adalah penting buat kita juga ngasih batasan. Jadi biar kita juga biar orang tuh tahu gitu, bisnis kita tuh bukan bisnis ecek-ecek gitu. Beda waktu itu udah beda lagi valuasinya. Ya, yang dulu invest pertama kali di Gojek, ya sekarang udah menikmati banget tuh. Padahal cuma beda mungkin 5 tahun aja investasi di Gojek tuh nilainya udah beda. Ya. Jadi jangka waktu itu jadi penting. Apakah cuma startup doang yang dibatasi jangka waktu? Enggak juga. Ya, teman saya punya bisnis distributor baju bayi itu. Ya, sama saudara sendiri, waktu awal dia mulai bisnis, dia tawarin mau ikutan nggak 50 juta senilai berapa saham. Tapi giliran udah setahun kemudian bisnisnya proven bisa menghasilkan, saudaranya tersebut mau masuk lagi ke bisnis itu, udah nih gue masukin 50 juta, ya hitungannya udah beda, nilai sahamnya nggak segitu lagi. Jadi sudah lebih kecil. Jadi teman-teman waktu itu juga jadi penting. Kalau dalam startup itu ada di pre-seed gitu ya, seed, seri A, seri B, seri C. Jadi waktu itu penting. Investasi di mana akan menentukan berapa besar investasi yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, gimana kemudian biar proposal kita bisa menarik? Apa saja indeks yang harus muncul dalam financial statement proposal kita? Yang pertama adalah teman-teman harus bisa menggambarkan berapa sih total startup cash needed. Jadi initial investment-nya itu berapa. Jadi oke, bisnis lo menarik. Jadi lo butuh uang berapa? Nah, itu harus tergambar di proposal itu. Saya butuh 20 juta buat ini, buat ini, buat ini, buat modal awal sekian, buat beli barang sekian. Jadi total startup cash needed. Yang kedua, tentunya potential return for investor berapa. Nah, gue masukin 20 juta nih, gue dapat berapa? Dalam jangka waktu berapa lama gue bisa mulai menikmati hasil dari investasi itu. Ya, saya bisa dapetin berapa lama. Dan yang ketiga, ketika kita sudah bicara bisnis jangka panjang dan kita mau menghasilkan pertumbuhan berikutnya,
Ya sebisa mungkin juga digambarkan financial sources berikutnya tuh dari mana aja. Ya, jadi dia tahu gitu, investor tuh tahu, oh ini berkembang bukan cuma ngandel duit saya doang, tapi bisnis ini bisa berputar, nanti mungkin ada di satu titik ketika mau expand, ambil dana dari bank gitu. Jadi gambaran itu utuh gitu bisa dilihat sama si investor. Dan dia juga ngeliat, oh teman-teman komitmen nih, bukan cuma mau ngambil duit saya doang, tapi teman-teman mikirin gitu jangka panjangnya akan seperti apa. Nah, 3 indeks inilah yang kemudian harus muncul dalam proposal bisnis. Nah, makanya kalau di financial sources itu berkaitan dengan cash flow. Ya, kapan duit masuk, kapan duit harus keluar, masuknya dari mana, siapa yang masukin, ya. Nah, tiga indeks inilah yang biasanya harus muncul dan diminta sama investor ketika teman-teman melampirkan proposal bisnisnya, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk berkaitan dengan financing di bisnis. Nah, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.